Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ahha. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya kitab ini adalah karya dari al-muhaddits ahli hadits Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pembahasan kitab ini bagian yang ke-6, ma yahrumu ala aqaribil mayyit. Apa saja yang diharamkan dilakukan oleh keluarga mayit. Apa saja yang diharamkan dilakukan oleh keluarga mayit, yakni bahwasanya pada bab atau bagian berikut ini Syekh Al-Albani akan membawakan kepada kita beberapa perbuatan yang diharamkan di dalam syariat atau dilarang dilakukan oleh keluarga mayit apabila keluarganya meninggal. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, laqad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umuran kana wa la yazalu ba'du an-nas yartakibunaha idza mata lahum mayyit fayajibu ma'rifatuha lijtinabiha fala budda min bayaniha. Sungguh Rasulullah SAW telah mengharamkan beberapa perkara, dan beberapa perkara ini dahulu dilakukan di zaman Rasulullah atau di zaman jahiliyah, dan masih ada manusia atau sebagian manusia melakukan perbuatan ini apabila keluarganya meninggal. Maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya, untuk menjauhkannya, dan ini harus dijelaskan. Ini harus disampaikan. Ya, hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh keluarga mayit. Yang pertama, an-niyahah. Yang pertama
an-niyahah. An-niyahah ini maksudnya adalah amrun zaidun alal buka, perbuatan yang berlebihan dari sekedar menangis. Ini niyahah, atau diterjemahkan dengan meratapi mayit. Sebagaimana Ibnul Arabi mengatakan, "Wan-nauhu ma kanat al-jahiliyah taf'al." An-nauhu, ratapan ini sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kana an-nisa yakifna mutaqabilat yasihna wa yahtina at-turab ala ru'usihinna wa yadribna wujuhahunna. Ini bentuk wanita-wanita jahiliyah dahulu. Mereka saling berhadapan, kemudian menangis sorak sejadi-jadinya, wa yahtina at-turab ala ru'usihinna, sambil mereka menaburkan debu ke kepalanya dan sambil memukul wajah. Inilah ratapan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu apabila ada keluarganya yang meninggal. Perbuatan terlarang ini atau yang dilarang ini terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi dari hadis sahabat yang mulia Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara pada umatku ini dari kebiasaan orang-orang jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan leluhur, berbangga-bangga dengan leluhur, dia banggakan leluhurnya. Karena ini mengakibatkan seseorang apabila dia berbangga dengan nenek moyangnya, keturunannya, dia akan merendahkan orang lain. Ini dari kebiasaan orang jahiliyah. Yang kedua, watta'nu fil ansab, mencela keturunan. Nah, ini lawanan dari yang tadi. Maksudnya, ketika seseorang dia sudah berbangga dengan dengan leluhurnya, maka dia akan mencela nasab orang lain. Maka ini perbuatan jahiliyah. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Yang ketiga, al-istisqa bin nujum. Al-istisqa bin nujum yaitu mereka apabila turun hujan, mereka mengaitkannya dengan bintang-bintang tertentu. Oh, ini hujan dengan bintang ini. Sebagaimana mereka mengatakan, mutirna bi najmi kada wa kada, kita mendapatkan hujan dengan bintang ini, bintang ini. Yang keempat, wan niyahah, meratapi, nangis sorak-sorak sejadi-jadinya ketika ada keluarga yang meninggal. 4 hal ini adalah dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, wanita-wanita yang meratapi keluarga yang meninggal sorak sejadi-jadinya, ya, idza lam tatub qabla mauti, apabila dia belum bertobat, ya, apabila dia tidak bertobat sebelum dia meninggal, tuqamu yaumul qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dipakaikan dengan pakaian
yang sirbalun min qatiran, pakaian yang bercampur dengan cairan dari tembaga. Wa dir'un min jarab, dan dia akan dipakaikan mantel ya min jarab yang menyebabkan penyakit gatal. Atau dir'un min jarab, dia akan dipakaikan mantel yang menyebabkan dia akan gatal. Nah, ini yang pertama dilarang apabila keluarga meninggal. Yang kedua, hadis dalam hal ini hadis Rasulullah SAW, isnatani fin nas huma bihim kufrun. Ada dua perkara pada manusia, huma bihim kufrun. Dengan dua hal ini mereka kufur. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Mencela keturunan dan meratapi mayit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi. Hadis yang ketiga dalam hal ini tentang dilarangnya seorang meratapi keluarga yang sudah meninggal, yakni amrun zaidun alal buka, melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih dari sekedar menangis, ya, sorak dengan memukul wajah, menampar wajah, kemudian memotong-motong rambut sebagaimana nanti akan datang. Ini maksudnya adalah niyah. Hadis yang ketiga dalam hal ini, lamma mata Ibrahim ibnu Rasulullah sallam saha Usamah bin Zaid. Manakala meninggal Ibrahim putra dari Nabi yang mulia Muhammad SAW, saha Usamah bin Zaid, soraklah Usamah bin Zaid. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa hadha minni, laisa hadha minni, ini bukan dariku. Maksudnya ini bukan dari perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Walaysa li sa'ihin haq, dan tidak ada hak bagi orang yang sorak ini, kata Rasulullah SAW. Al-qalbu yahzan wal ainu tadma', hati itu bersedih, mata itu menangis. Wala yugdibu ar-rabb, wala yugdibu ar-rabb, dan ini tidak menyebabkan Allah Azza wa Jalla marah. Kalau sekedar hati bersedih dan mata menangis, itu tidak akan dimurkai Allah Azza wa Jalla. Tapi menangis sorak, kata Rasulullah SAW, laisa hadha minni, ini bukan dariku. Nah, kemudian hadis yang keempat dalam hal ini, hadis dari Ummu Atiyah qalat akhadha alaina Rasulullah min al-bai'ah alla nanuh fama wafat minna imra'atun ta'ni minal mubayyi'at illa khamsun, Ummu Sulaim wa Ummul Ala wa ibnatu Abi Sabrah imra'atu Mu'ad wa ibnatu Abi Sabrah wa imra'atu Mu'ad. Di antara baiat yang di atasnya Rasulullah membaiat kita, kata Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, alla nanuh, jangan sampai kita meratapi, melakukan niyahah kepada keluarga yang sudah meninggal. Fama wafat minna imra'atun, maka tidaklah meninggal dari kita seorang wanita pun, ya, maksudnya tidak di fama wafat minna imra'atun ta'ni minal mubayyi'at illa khamsun, tidaklah yang mampu melakukan baiat ini dari wanita, ya, kecuali ada 5 orang, kata Ummu Atiyah. Yang pertama Ummu Sulaim, kedua Ummul Ala wa binatu Abi Sabrah, putrinya Abi Sabrah,
ya, imra'atu Mu'adz, kemudian istrinya Mu'adz, wa au ibnatu Abi Sabrah, atau putri dari Abi Sabrah, wa imra'atu Mu'adz. Nah, jadi ini diantara yang diambil oleh Rasulullah SAW di baiat, ketika Rasulullah SAW membaiat wanita. Beliau membaiatnya jangan sampai melakukan ratapan, karena hal ini biasa dilakukan oleh wanita, bisa terjadi pada wanita, ya, melempar diri, ya, membuang dirinya, atau memukul wajahnya, merobek-robek bajunya, atau kemudian menggundul kepalanya. Ratapan-ratapan seperti ini biasa dilakukan oleh wanita. Karenanya Rasulullah SAW di antara yang beliau khususkan ketika membaiat para wanita, jangan meratapi mayit. Nah, hadis yang kelima dalam hal ini, hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, anna Umar bin Al-Khattab lamma ta'ana awwalat alaihi Hafsah, faqala ya Hafsah, ama sami'ti Rasulullah SAW yaqulu al-mu'awwalu alaihi yu'adzab, wa awwala alaihi Suhaib yaqulu wa akhah wa sahibah, faqala Umar ya Suhaib, ama alimta anna al-mu'awwal alaihi yu'adzab, wa fi riwayah innal mayyita yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alaihi, wa fi ukhra fi qabrihi bima niha alaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, bahwasanya Umar ibn Khattab setelah beliau dibacok, ya, oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, awwalat alaihi Hafsah, sorak dengan keras, ya, menangis. Maka Umar mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, ya Hafsah, ama sami'tu Rasulullah yaqul mu'awwal 'alaihi yu'adzab. Wahai Hafsah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda al-mu'awwal 'alaihi yu'adzab, orang yang disoraki, diratapi akan tersiksa dengan sorakan keluarganya ini. Wa awwala 'alaihi Suhaib, kemudian Suhaib juga sorak ketika di sahabat yang mulia Umar bin Khattab dibacok, ya. Di antara yang sorak menangis adalah Suhaib. Dia mengatakan wa akhah wa sahibah, wa qala Umar ya Suhaib, ama alimta anna al-mu'awwal 'alaihi yu'adzab. Wahai Suhaib, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya orang yang diratapi, orang yang ditangisi keras ini akan tersiksa. Nah, dan dalam riwayat innal mayyita la yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alaihi, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu la yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi, akan tersiksa, ya, disiksa dengan tangisan keluarganya. Tangisan ini maksudnya bagaimana, atau siksaan ini maksudnya bagaimana, akan ada penjelasannya. Nah, Syekh Albani menjelaskan, wa fi hadzal hadits bayanun anna al-buka al-madhkur fil hadits alladhi qablahu laysa al-murad bihi mutlaqul buka. Hadis yang menjelaskan, yang menyebutkan tentang keluarga menangis di sini, ya, laisal muradu bihi mutlaqal buka, maka bukanlah maksudnya di sini sekedar menangis, ya, mutlaq al buka, bal bukaun khasun wa huwa an-niyahah, akan tetapi maksudnya di sinilah tangisan yang khusus, yaitu an-niyahah, ratapan. Orang yang meratapi, dia menangis tidak seperti biasanya. Nah, ثم إن ظاهر هذا الحديث والذين قبله
muskilun li'annahu yata'arad ma'a ba'di usulis syariah. Kemudian zahir hadis ini kata Syalbani menjelaskan dan hadis-hadis sebelumnya ya, nampaknya ada pertentangan ma'a ba'di usulis syariah dari pondasi atau asal syariat ini, wa qawaiduha al-muqarrarah fi mithli qouli ta'ala wa la taziru waziratu wizra ukhra. Kaidah yang telah sabit di dalam syariat bahwasanya seseorang tidak akan tersiksa dengan perbuatan orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa la taziru waziratu wizra ukhra. Engkau tidak akan memikul ya waziratu wizra ukhra, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi kesalahan orang lain kita tidak akan memikulnya sebagaimana dalam ayat ini. Lalu bagaimana mempertemukan antara ayat ini dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya tangisan atau ratapan keluarga mayit itu menyebabkan mayit itu tersiksa? Waqad ikhtalafa al-ulama fil jawab an dzalika ala 8 aqwal wa aqrabuha ila shawab qawlan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Kata Syalbani menjelaskan ada 8 pendapat perkataan ulama, dan yang paling mendekati dalam hal ini kata beliau, paling mendekati kebenaran dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, ma dhahaba ilaihil jumhur, pendapat ulama atau jumhur ulama, wa huwa anna al-hadits mahmulun ala man awsa bin nauh alaihi. Hadis-hadis ini kata jumhur ulama itu dibawa maknanya kepada orang yang mewasiatkan keluarganya supaya mayatnya ditangisi, diratapi. Aw lam yusi bi tarkihi ma'a ilmihi bi anna an-nas yaf'alunahu 'adatan. Atau dia tidak mewasiatkan sebelum dia meninggal, dia tidak mewasiatkan supaya jangan sampai dia diratapi, padahal dia mengetahui kalau dia akan mati, kalau dia mati nanti orang akan meratapinya, orang akan menangis sorak, karena dia mengetahui kebiasaan wanita-wanita atau manusia ketika ada keluarga yang meninggal, dia akan meratapi, melakukan niyahah ya. Bila dia mengetahui hal ini lalu dia tidak mewasiatkan supaya jangan diratapi ya, maka makna hadis ini di sini dia akan disiksa dengan ratapan ya keluarganya. Walihada qala Abdullah ibn Mubarak, karenanya Al-Imam Abdullah ibn Mubarak mengatakan, idza kana yanhahum fi hayatihi fa fa'alu syai'an min dzalika ba'da wafatihi lam yakun alaihi syai'. Apabila mayit ini yanhahum fi hayatihi, dia sudah melarangnya ketika dia masih hidup, dia melarang, jangan sampai ada dari kalian ini meratapi saya nanti apabila saya meninggal. Dia sudah melarangnya, dia sudah melarang keluarganya misalnya. Fa fa'alu syai'an min dzalika ba'da wafatihi, lalu ada yang melakukan ratapan ini, menangis sejadi-jadinya sebagian dari keluarganya, lam yakun alaihi syai', maka di sini dia tidak disiksa karena dia sudah melarang keluarganya melakukan itu. Wal adzabu indahum bi ma'na al-iqab, wal adzabu indahum bi ma'na al-iqab. Dan azab di sini menurut jumhur ulama maksudnya di sini adalah al-iqab, hukuman. Nah, hukuman yakni seseorang apabila dia mewasiatkan supaya nanti apabila dia meninggal saya diratapi, kalian harus menangis sejadi-jadinya, maka dia akan dihukum dengan wasiatnya yang salah ini. Atau dia tidak melarang, dia tidak melarang keluarganya untuk dia diratapi, padahal dia mengetahui nanti kalau dia meninggal keluarganya akan meratapinya, tapi dia tidak melarangnya. Maka al-azab, siksaan di sini dimaknai dengan iqab, dia akan mendapatkan hukuman. Nah,
Wal akhar, pendapat yang kedua dalam hal ini, anna makna yu'adzab di sini ay yata'allam bisimaihi buka ahlihi wa yarikku lahum wa yahzan. Maksudnya di sini yu'adzab, maksudnya adalah merasa orang mayit ini akan merasa tersakiti, merasa sedih dengan mayit ini akan merasa bersedih dengan tangisan keluarganya. Nah, yata'allam wadhalika fil barzakh, dan ini di dalam kuburnya, walaysa yaumul qiyamah, dan bukan pada hari kiamat. Ini pendapat yang kedua. Wa ila hadza dhahaba Muhammad ibn Jarir at-Tabari wa ghairuh, dan pendapat ini diambil oleh al-Imam Muhammad ibn Jarir at-Tabari wa nasarahu Ibn Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa ghairuhuma, dan pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan yang lainnya. Jadi maksudnya di sini mayit itu yu'adzab bibukai ahlihi, tersiksa dengan tangisan ratapan tangisan keluarganya. Maksudnya mayit itu akan merasa sedih, ya, tambah bersedih dengan tangisan keluarganya. Itu maksudnya. Jadi bukan disiksa, maksudnya di sini disiksa dalam arti dia akan disiksa di dalam kuburnya, ya, mendapatkan siksaan, tapi dia merasa bersedih. Nah, dia merasa bersedih. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjut bagian yang kedua yang dilarang dilakukan oleh keluarga mayit, perkara atau perbuatan yang diharamkan dilakukan oleh keluarga mayit, darbul khudud wa syaqqul juyub, ya, menampar wajah dan menyobek-nyobek pakaian. Menyobek-nyobek pakaian. Nah, ini dilarang atau diharamkan. Dan ini sebagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khududa wa saqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man latamal khudud, siapa saja yang menampar pipi, menampar wajah, wa saqqal juyub, dan menyobek-nyobek pakaian, maksudnya wada'a bid'awal jahiliyah, dan dia sorak, ya, mengeluarkan kata-kata jahiliyah sambil dia menangis, kemudian dia mengeluarkan kata-kata jahiliyah. Nah, ini larangan yang kedua, menampar wajah atau merobek-robek pakaian atau memotong-motong pakaian, menggunting-gunting pakaian ketika ada keluarga yang meninggal, ini diharamkan. Yang ketiga, perkara yang diharamkan bagi keluarga mayit, halqu sya'ar. Halqu asy-sya'ar, menggundul rambut. Ya. Menggundul rambut. Nah, ada orang keluarganya meninggal, saking sedihnya udah dia botak, atau dia cukur rambutnya nggak jelas, dipotong-potong rambutnya, ya, menunjukkan kalau dia itu sangat bersedih ditinggal oleh suaminya atau saudaranya, maka ini dilarang. Sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abi Burda ibn Abi Musa, qala waja'a Abu Musa waja'an fagusi alaihi wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi fasahat imra'atun min ahlihi falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an falamma afaqa qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallam fa inna Rasulullah sallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqqah. Lihat ibarat-ibarat di sini dinisbatkan kepada perbuatan wanita, karena ini sering terjadi pada wanita, karena wanita itu lemah hatinya,
Nah, lemah fisiknya. Nah, karenanya kita dapatkan di antara hadis Rasulullah la'anallahu zawaratil kubur. Di antara makna hadis ini Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Hadis ini menunjukkan tentang dilarangnya wanita menziarahi kuburan. Kita lihat di sini di antara yang diharamkan, dilarang dilakukan oleh keluarga mayit apabila ada keluarga yang meninggal, halqus sya'ar, menggundul rambut atau memotong rambut. Sebagaimana hadis Abi Burdah ibn Abi Musa qala, dia mengatakan wajah Abi Musa waja'an ghusya alaih. Abu Musa sakit, ya, sakit keras sampai dia pingsan. Wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahlihi, dan kepalanya di pangkuan salah satu dari istrinya. Fasohat imra'atun min ahlihi, lalu soraklah seorang wanita dari keluarga Abu Musa. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an, karena Abu Musa saking sakitnya pingsan, dia tidak mampu menasihati salah seorang dari keluarganya ini yang sorak. Falamma afaqa qala, dan setelah Abu Musa siuman dari pingsannya, qala ana bari'um mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas diri dari orang yang mimman bari'a minhu, dari orang yang berlepas diri darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah sallallahu bari'a minas saliqah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah ini siapa? Allati tarfa'u sawtaha indal faji'ah bil maut, yaitu orang yang mengangkat sorak, yang mengangkat suaranya ketika dia dikabarkan kematian. Ketika dia dikabarkan dengan kabar kematian, atau dia dikagetkan dengan kematian keluarganya. Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Yakni ini bukan tidak diperintahkan oleh Rasulullah, ini dibenci oleh Rasulullah SAW. Wal haliqah, Rasulullah SAW berlepas diri dari al-haliqah, yakni orang yang memotong rambutnya. Ketika dikabarkan kepadanya atau dikagetkan dengan kematian saudaranya atau keluarganya, dia memotong rambutnya atau menggundul rambutnya, atau dia mencukur rambutnya dengan tidak jelas. Nah, ini termasuk dosa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Sampai di sini Rasulullah bari'um min. Wasyaqah allati tasukku thawbaha, dan asyaqah di sini adalah orang yang merobek-robek pakaiannya. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Kemudian di antara perkara yang diharamkan dilakukan oleh keluarga mayit apabila dia sudah mendengar keluarganya meninggal atau mendapatkan keluarganya meninggal, haram atau dilarang baginya melakukan apa? Nasr asy-sya'r. Nasr asy-sya'r. Nah, maksudnya di sini nasru asy-sya'r, dia tidak merapikan rambutnya, udah dibiarkan rambutnya tidak rapi, menggambarkan kalau dia itu tidak ridho dengan atau sangat bersedih meratapi keluarganya yang meninggal. Nah, li hadis imra'atin minal mubayyat, sebagaimana ini hadis dari wanita-wanita yang dibaiat oleh Rasulullah SAW, qalat kana fima akhadha alaina Rasulullah minal ma'ruf alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi wa alla nakhmisa wajhan wala nada'u wailan wala nasuqqa jayban wa alla nansura sya'ran. Wa alla nansura sya'ran. Di antara baiat yang dengannya Rasulullah membaiat kita, alla na'siyahu, jangan sampai bermaksiat kepada Rasulullah, wa alla nakhmisa wajhan, jangan sampai kita mencakar wajah, wala nad'u wailan, jangan
berdoa dengan doa celaka, wala nasuqqa jaiban, dan jangan sampai memotong-motong baju, wa alla nansura sa'ran, dan jangan sampai kita nansura sa'ran. Nansura sa'ran. Di sini menansura, dia mau mencakar-cakar atau mengatur rambutnya dengan tidak rapi, seperti orang gila. Ya, ketika ada keluarganya yang meninggal, dia tampakkan ratapan kesedihannya itu dengan rambutnya yang acak-acakan. Nah, ini maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di antara perihal yang dilarang dilakukan oleh keluarga mayit, i'fa'u ba'dir rijal lihahum ayyaman qalilah huznan ala mayyitihim, fa idza madat 'adu ila halqiha. فهذا الإعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر يضاف إلى ذلك أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebagian laki-laki ketika ada keluarganya yang meninggal ini, mereka memanjangkan jenggotnya, ya, dia biarkan jenggotnya panjang, menunjukkan kalau dia tuh bersedih meratapi keluarganya yang meninggal. Ayyaman qalilan, hari-hari yang tertentu, pada waktu ayyaman qalilah, hari-hari yang sedikit, ya, menunjukkan kalau dia itu sedih ala mayyitihim, kepada keluarga yang meninggalkannya. Fa idza madat 'adu ila halqiha, setelah lama kembali dia memotong, mencukur jenggotnya. Fa hadzal i'fa fi makna nashr sya'r, maka ini orang yang membiarkan jenggotnya ini pada waktu yang sedikit, fi makna nashr sya'r, termasuk dalam makna nasri sya'r kama huwa zahir. Jadi seorang yang meratapi keluarga yang meninggal dengan membiarkan jenggotnya, kalau tadi dia atur rambutnya dengan acak-acakan, ya, tidak rapi. Sama juga halnya apabila seorang laki-laki ketika ada keluarganya yang meninggal, justru malah saat pada waktu itu dia membiarkan jenggotnya panjang. Setelah lama, seminggu, 2 minggu, dia lupa, ya, dengan keluarga yang sudah meninggal, kembali dia mencukur jenggotnya. Ini diharamkan. Nah, bahkan ini adalah perbuatan bid'ah, kata Syalbani menjelaskan. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan itu finnar, di neraka. Nah, kemudian di antara perkara yang dilarang dilakukan oleh keluarga mayit, al-i'lam an mautihi ala ru'usil manair wa nahwiha li'annahu minan na'i. وقد ثبت عن حذيفة ابن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. نعم. الإعلام عن موته على رؤوس المنائر ونحوها, mengumumkan kematian keluarga dari menara-menara yang tinggi, ya, dari menara-menara masjid itu diumumkan, ya. Ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat, dan ini minan na'i, termasuk dari ratapan, meratapi orang yang meninggal. Sebagaimana hadis tsabit dalam hal ini dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, kana idza mata lahul mayyit qala la tu'dhinu bihi ahadan inni akhafu an yakuna na'yan, jangan kalian umumkan kepada seorang pun, ini akhafu an yakuna na'yan, saya khawatir ini termasuk dari ratapan. Inni sami'tu Rasulullah sallam yanha 'anil na'i, dan aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, ya, bahwasanya Rasulullah sallam melarang 'anil na'i. Rasulullah sallam melarang 'anil na'i, yakni mengumumkan kematian. Syalbani menjelaskan, wa na'yu lughatan huwa al-ikhbar bi mautil mayyit فهو على هذا يشمل كل إخبار ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار.
An-na'yu, menurut bahasa an-na'yu ini artinya adalah al-ikhbaru bimautil mayyit, mengabarkan kematian mayit. Fahuwa ala hadha yashmalu kulla ikhbar. Kalau dari sisi bahasa ini mencakup setiap khabar, berita. Ya, setiap berita maka itu setiap berita kematian maka itu dinamakan an-na'yu. Akan tetapi datang dalam hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bolehnya mengumumkan kematian ini, ya, wa qayyadal ulama biha mutlaqa an-nahyi, wa qalu innal murad bin na'i al-i'lanu alladhi yushbihu ma kana alaihi ahlul jahiliyah. Para ulama mengatakan bahwasanya larangan ini maksudnya adalah mengumumkan kematian yang menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, minas siyah ala abwabil buyut wal aswaq kama sayati, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu ini yang dilarang, mereka sorak-sorak di depan pintu-pintu rumah, wal aswaq, dan di pasar-pasar. Ya, inilah yang dilarang. Mengabarkan kematian seperti cara inilah yang dilarang. Nah, walidzalika qultu, dan inilah yang aku katakan, kata Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, selanjutnya insyaallah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, an-na'yu al-jaiz. Bagaimanakah bentuk mengumumkan, mengabarkan kematian yang diperbolehkan? Nah, insyaallah ini kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi